Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi bersama kami di sini untuk bersama-sama belajar ataupun mendengarkan refleksi kita pada kesempatan minggu hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kita juga akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan melalui video di dalam channel YouTube PO Kelapa Gading. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca dan juga merefleksikan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami untuk bersama-sama membaca akan firman Tuhan serta akan merefleksikannya pada kesempatan hari ini. Kami mohon ya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus dapat memimpin serta membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami mengerti dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Ulangan pasal 18. Jadi bacaan kita terambil dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan padanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum masuk dalam refleksi kita pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Felix Andaria, dan saya bertempat tinggal di daerah Cimanggis, Depok. Dan secara pribadi, atas nama pribadi dan keluarga juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan Pendeta Jemaat PO Kelapa Gading karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di PO Kelapa Gading secara online atau ibadah online pada kesempatan hari ini.
Baik Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita tadi adalah dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Berbicara tentang atau tema yang diberikan lewat buku Almanak Kristen Indonesia PGI, yaitu adalah saksi itu mempertaruhkan hidup. Nah, dalam bacaan kita tadi digambarkan juga seorang saksi, yaitu nabi. Ya, seorang nabi itu sudah menjadi bagian hidupnya, yaitu adalah pengorbanan dan penderitaan dalam kehidupan pelayanannya. Jadi kehidupannya itu dipersembahkan seluruhnya untuk melayani segala firman Tuhan, apapun resiko yang ditanggungnya. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat, pada pembacaan kita tadi, seorang nabi Allah atau seorang utusan itu dia harus mengorbankan dirinya, baik secara fisik maupun kerohaniannya. Untuk apa? Ya, untuk mengingatkan jemaatnya atau mengingatkan dalam hal ini bangsa Israel untuk taat dan setia kepada Tuhan. Pertanyaan adalah mengapa Allah membutuhkan seorang nabi di tengah-tengah bangsa yang sering menunjukkan sikap tegar tengkuk. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu, namanya bangsa Israel adalah bangsa yang selalu melawan, ya, yang selalu tidak taat, tegar tengkuk istilah Alkitabnya. Tapi kenapa Tuhan memberikan seorang nabi untuk bangsa Israel ini? Tentu seorang nabi adalah yang nantinya mengingatkan dan menjadi teladan bagi bangsa Israel untuk mengantisipasi ajaran yang berkembang dan pastinya yang cenderung menyesatkan. Nah, inilah tujuan dari Tuhan untuk mengirimkan seorang nabi kepada bangsa Israel, supaya mereka selalu diingatkan dan selalu diberikan petunjuk atau arah-arahan gitu ya, arahan kepada bangsa Israel ini. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan ini dan juga menurut tema ini, yaitu saksi mempertaruhkan hidup. Kalau kita berbicara tentang saksi, Bapak Ibu Jemaat, berarti itu adalah seorang yang mengetahui persis kejadian suatu peristiwa. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini ya, itu yang namanya saksi itu adalah yang melihat atau mengetahui sendiri. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi artinya yang namanya saksi itu ya dia tahu, dengar, lihat apa yang terjadi. Artinya peristiwa apapun yang dia lihat pasti tahu, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui apa yang dia lihat. Ya, kalau misalnya tidak mengetahui apa yang dia lihat ya berarti bukan saksi. Gitu. Ya, banyak juga di luar sana Bapak Ibu Jemaat yang takut untuk menjadi saksi, ya, takut untuk menjadi saksi. Kenapa? Kok takut? Ya, karena mungkin saja, nanti ditanya-tanyain gitu ya, ditanyakan oleh mungkin dari kepolisian ataupun dari orang-orang yang memang ingin mendapatkan atau ingin mencari tahu informasi yang terjadi. Ya misalnya saja, nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu Jemaat. Ya kalau misalnya ada di sini minggu-minggu ini kan banyak berita tentang pembegalan contohnya ya, pembegalan. Nah, banyak orang yang tidak mau bersaksi tentang peristiwa itu karena ya itu takut. Nah, nanti jangan-jangan begalnya malah ke saya begitu ya. Nah, namun ada satu benda ya Bapak Ibu Jemaat ya, ada suatu benda yang memang dia merekam kejadian. Ya kalau Bapak Ibu Jemaat tahu yaitu namanya adalah CCTV. Nah, dari CCTV ini juga bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan misalnya ya. Nah ini kita berbicara tentang saksi, jadi
Kalau misalnya di daerah itu sepi, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, pasti itu kan nggak ada saksi. Nah, tetapi dengan bantuan kamera CCTV ini, itulah yang menjadi bukti atau yang menjadi alat bantuan untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi. Nah, ini apakah kita mau menjadi saksi? Ya, itu pergumulan dan refleksi dari renungan kali ini, Bapak Ibu Jemaat. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang saksi yang berkualitas itu pastinya adalah orang yang benar-benar rela, ya, benar-benar ingin mencurahkan hati dan pikirannya untuk Tuhan. Nah, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Jemaat, siapa ya yang mau seperti itu ya? Siapa sih yang mau menjadi saksi walaupun orang-orang tidak mau mendengarnya? Ya kan di sini dalam bacaan kita di sini kan Musa, ya, Musa menjadi saksi Tuhan dan menjadi penyambung atau penjembatan atau menjadi jembatan dari Tuhan ke bangsa Israel. Nah, ini contoh yang juga sangat baik. Walaupun Musa tidak selalu didengar oleh bangsa Israel, ya, tidak selalu diperhatikan, bahkan malah selalu dihujat ataupun nggak setuju begitu ya bagi bangsa Israel ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang mau kita ambil dari teladan seorang Musa adalah dia tetap setia. Ya, dia tetap setia walaupun pada saat masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan dia tidak ikutan masuk. Ya tidak apa-apa, tapi memang dia ada ya namanya juga manusia biasa juga ya, Musa banyak kesalahan juga. Namun dalam konteks ini Musa berhasil untuk menjadi saksi, ya, pastinya menjadi saksi yang berkualitas. Kita juga dapat memaknai bahwa dalam firman Tuhan menjadi saksi di situ Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu Jemaat bisa membuka Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata seperti demikian Bapak Ibu Jemaat. Jadi artinya Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi dimanapun kita berada dan sampai ke ujung bumi, yang menurut Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sekalipun juga menjadi saksi mempunyai suatu tantangan dan juga hambatan gitu, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Kita dapat memaknai bahwa firman Tuhan yang menekankan tentang kemuliaan Allah itu harus tampak pada kesaksian hidup kita sebagai insan yang dipilih dan diutus ke semua bangsa. Kasih dan kemuliaan Allah sudah sepatutnya tampak dalam sikap hidup dan tutur kata kita bersemangatkan kenabian, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi menurut tema kali ini mempertaruhkan hidup Bapak Ibu Jemaat. Nah, di sini mempertaruhkan hidup ini maksudnya bukan kematian Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah paham di sini. Yang namanya saksi mempertaruhkan hidup itu adalah seluruh jiwa raganya dipersembahkan untuk Tuhan, pelayanan gitu ya. Jadi artinya baik itu waktu, tenaga, pikiran gitu ya, maupun keluarga gitu ya. Karena sejatinya Tuhan Yesus juga bilang Bapak Ibu Jemaat ya, bagi mereka barang siapa yang masih memikirkan anaknya, orang tuanya dan lain sebagainya,
dia tidak layak untuk aku, gitu ya. Jadi ini membutuhkan suatu komitmen yang penuh dan juga membutuhkan suatu kesukarelaan yang tinggi di dalam menjadi saksi. Jadi artinya kita semua menjadi saksi Bapak Ibu Jemaat ya, tidak hanya pendeta majelis saja, tetapi jemaat, Bapak Ibu Jemaat juga bisa menjadi saksi. Nah itu syaratnya, memang sangat berat ya. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan sesuatu hal yang memang sudah rutin seperti itu ya untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah inilah menjadi pergumulan tersendiri untuk menjadi saksi. Kalau misalnya memang kita sudah mau menjadi saksi Bapak Ibu, kita harus komitmen. Itu kata kuncinya yang pertama tuh komitmen. Dan yang kedua pastinya kerelaan hati. Ya, kerelaan hati, dengan rendah hati kita menerima panggilan menjadi saksi atau menjadi seorang pelayan. Dimanapun kita berada, mau di gereja sekalipun, mau di tempat pekerjaan Bapak Ibu Jemaat, itu silakan. Jadi semuanya namanya menjadi saksi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Allah juga mengizinkan kita yang ada di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat tempat kita tinggal dan melayani untuk setia menjalankan kehendaknya. Didengar atau tidak didengar oleh orang lain dan juga sekalipun ditolak. Ya, jadi artinya di dalam kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, di dalam kita memberitakan siapa itu Tuhan Yesus, pastinya ada tantangan-tantangan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, inilah yang menjadi alasan ataupun menjadi dasar kita untuk menjadi seorang saksi. Jadi, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam refleksi pada kesempatan minggu hari ini, ada beberapa hal yang harus kita gumuli atau refleksikan, Bapak Ibu Jemaat ya. Yang pertama adalah yang namanya menjadi saksi itu harus sudah menyerahkan atau sudah berkomitmen untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya bagi Tuhan. Kalau memang belum pasrah ataupun belum mau menyerahkan kehidupan dan hidup kita kepada Tuhan, ya mungkin kita kalau misalnya memang belum siap, ya katakanlah belum siap Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menjalani aktivitas pelayanan, di tengah jalan kita tidak kuat atau di tengah jalan mundur. Ya jangan seperti itu Bapak Ibu Jemaat ya. Kalau memang dari awal sudah memang tidak siap ya bilang saja. Tetapi kalau misalnya memang siap, ayo begitu ya, maju. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi saksi atau menjadi pelayan, pastinya ada tantangan. Dan juga pastinya ada hambatan. Nah inilah yang menjadi kunci atau mungkin namanya tantangan itu yang menguji kita ya, yang menguji kita seberapa kuat iman kita, seberapa kuat motivasi kita dalam melayani. Kalau misalnya dalam pelayanan kita tenang-tenang aja, santai-santai aja, ya itu bukan pelayanan Bapak Ibu Jemaat ya. Itu bukan pelayanan. Nah, tapi kalau misalnya ada tantangan, terus hambatan dan lain sebagainya, nah itulah kita harus siap untuk menghadapinya. Harus siap dalam melakukan segala tugas yang ditugaskan kepada kita. Dan yang terakhir adalah menjadi saksi itu seumur hidup. Ya. Jadi tidak ada saksi yang menjadi saksi itu hanya beberapa periode saja, tidak ada Bapak Ibu Jemaat ya. Yang namanya menjadi saksi, menjadi pelayan Tuhan itu sampai kita berakhir dari dunia ini. Nah itu semoga Bapak Ibu Jemaat memikirkan sampai ke sana gitu ya. Kalau memang kita sudah siap menjadi saksi, ya jangan ragu untuk mengikuti Yesus. Jangan sampai ketika, apalagi nih kalau memang
anak muda zaman sekarang juga begitu ya. Misalnya ada pergumulan apa gitu, udah menyerah gitu, jadi saksi tapi udah menyerah, mundur. Artinya berpindah, sudah tidak percaya Yesus lagi gitu. Nah ini marak terjadi Bapak Ibu Jemaat ya di tengah-tengah dunia ini. Ya tidak hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia seperti itu. Begitu menjadi saksi, ada pergumulan, ada tantangan, akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Nah ini sebagai hamba Tuhan saya sangat prihatin Bapak Ibu dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya semoga ketika kita sudah mengikuti Yesus, yaitu seumur hidup. Jangan lagi keluar ataupun berpindah dari kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, untuk menutup refleksi kita pada pagi hari ini atau dalam minggu hari ini, mari kita bersama-sama membaca dari kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Semoga dalam perenungan kita atau refleksi kita pada kesempatan hari ini, kita semakin dikuatkan dan juga semakin diteguhkan kembali oleh firman Tuhan yang telah kita dengar pada kesempatan hari ini. Terpujilah Kristus, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita dengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Esther. Saya mau ikut Yesus.
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa syafaat dan nantinya kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga kudus, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas ibadah online ini boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya kuasa Tuhan selalu ada dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih atas firman yang telah boleh kami dengar dan kami renungkan ya Tuhan, yaitu tentang menjadi saksi untuk mempertaruhkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan di dalam menyebarkan akan kebenaran firman-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga di dalam komitmen kami, di dalam menjalani pemberitaan firman Allah, dengan menjadi saksi kami juga dikuatkan oleh kuasa yang berasal dari Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kalau pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa ya Tuhan bagi mereka yang berulang tahun di Jemaat PAUK Kelapa Gading. Ada Bapak Cesar Yohanes Pelokila, Bapak Glenn Richard Pais, Bapak Yanus Neville Bangun, Saudari Ripka Jenny Siahaya, Saudari Rahel Jane Siahaya, Ibu Yohana Emelin Sudarmini Kasodu, anak Britania Angelic Harta Kisilain, Ibu Vanda Y. Poluan Pontola Wokang. Mereka semua sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan dengan ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Mereka semua telah ditambah umurnya oleh Tuhan sendiri. Ucapan syukur dan juga berkat yang berasal dari Tuhan boleh melimpah kepada mereka semua ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami juga tidak lupa berdoa bagi anggota jemaat di PAUK Kelapa Gading ini yang sedang dalam pemulihan atau sakit, lemah tubuh ya Tuhan. Di jemaat wilayah pelayanan Efesus ada Ibu Anawati Tunardi, Bapak Leo Latuhihamalo, dan Ibu Teni Latuhihamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kezia Sumarni, Ibu Lince Ndoen. Dan juga di pelayanan Galatia ada Bapak Bonar Frederick Purba, Bapak Vence Alfreds Rompas, Ibu Juliana Albertina Rompas Toar. Dan di jemaat pelayanan Filipi ada Bapak John Siahaya, Bapak J.A.W. Lengkong, dan Ibu Ance Tamarindang Manopo. Mereka semua dalam proses pemulihan dan juga dalam keadaan sakit lemah tubuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri melalui jamahan-Mu bisa menolong mereka, mengobati mereka ya Tuhan dalam keadaan sakit lemah tubuhnya. Kiranya Tuhan sendiri juga mau melawat mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk mungkin ada medis atau alat obat-obatan yang dikonsumsi untuk membantu dalam proses penyembuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau berkati obat-obat yang dipakai, sehingga apa yang mereka konsumsi, obat-obatan tersebut dapat juga memperoleh khasiat dan untuk menyembuhkan bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga mereka juga yang setia mendampingi ya Tuhan. Biarlah mereka semua juga dapat setia mendampingi untuk melawat atau merawat mereka dalam kesakitan anggota jemaat di PAUK Kelapa Gading ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini yang sedang mengalami banyak bencana. Biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong bangsa dan negara ini atau bangsa dan negara Indonesia ini di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa ini. Tuhan sendiri juga mau memimpin dan menolong bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Berkati juga para pemimpin bangsa ya Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan juga sampai kepala daerah di tingkat yang paling bawah.
baik itu camat, lurah, ataupun RT RW di seluruh 34 provinsi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga mau memberkati mereka satu persatu, apapun pergumulan daerah, apapun pergumulan di desa-desa ataupun di kota-kota ya Tuhan, Tuhan sendiri mau ikut campur tangan dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Biarlah Tuhan sendiri juga mau menguatkan iman anak-anak Tuhan, baik itu yang mungkin tidak bisa beraktivitas di luar rumah, baik itu siswa yang belajar di rumah juga ya Tuhan. Biarlah mereka semua dapat dituntun oleh penyertaan kasih-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan dapat juga boleh berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia, baik pelayanan-pelayanan pekabaran Injil, berkati pendeta dan majelis yang juga atau penatua dan diaken yang juga bersatu untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah, walaupun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, Tuhan sendiri juga mau menguatkan mereka semua ya Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit juga, mereka Tuhan sendiri mau menyembuhkan, apakah atau mungkin kekurangan biaya, dana, Tuhan sendiri yang mau mencukupkan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Masih banyak pergumulan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengetahui segala pergumulan dan permasalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, semua ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini dalam ibadah online. Jemaat dipersilakan berdiri. Umat Tuhan, marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan taat dan setia menjadi saksi Kristus. Kita sambut pengutusan kita dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 457 bait pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online ini. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.